Nah, giliran gue nih yang buka nih. Ntar kan lu kemarin udah jelas. Ada gue jelasin. Halo manusia berbudaya jagat. To. Ketemu sama Plat dan Rama. Oke, kita akan ngobrolin banyak hal. Sekarang kita ngobrolin soal game Indo yang keren. Ada juga soal game MiHoYo, Zenless Gen Zero. Terus kita juga ngobrolin soal Stellar Blade lagi. Oke. Let's go. Oke, berita pertama datang dari gua. Gua selalu bahagia dan senang ketika ada developer Indonesia tuh nggak main di horror doang gitu. Tapi emang horror tuh terlalu menjual. Emang setan tapi kita bosen. tapi setan kita emang keren gitu. Iya sih. Emang gue sekarang belum tahu Pocong tuh kemampuannya apa, gue masih belum tahu. Tapi ya ntar kita bahas yang itu lah. Tapi ya itu bener sih. Tiap kali kita itu internasional gitu. Tiap kali ada cerita horor melihat ya itu pocong gitu. Gue nggak tahu dia ngapain loh sebenarnya. Katanya ada yang bisa ngeludah sama antara torpedo kick lu ya. Anjir. Kayak wah gitu. Kita lihat. Tapi again. Iya kena itu again lah. Jadi sekarang ada developer Indo. Jadi kayaknya dia memang senior 3D artist. Semoga gue nggak salah baca namanya. Dia namanya ada Fazrul FN yang finally nge-review game action terbarunya basisnya Unreal Engine 5 namanya Condemn gitu. Nah dia kalau lihatin portofolionya memang cakep, jadi kayaknya dia udah bantuin banyak project game 3D di antara lokal ya? di Instagram sama di YouTube-nya. Terus dia pengen game action itu basisnya bakalan inspired by game film action lokal gitu kayak The Raid, Merantau segala macam. Terus ya mereka keluarin bukan mereka ya mereka sih dibilang dia sama teman-temannya sih. Jadi developernya belum ada nama sama sekali. Nah, mereka keluarin trailer awal buat nge-showcase kira-kira gameplay actionnya kayak gimana dan so far gue bisa bilang cakep gila gitu. Punya potensi bisa ambience keren, gerakan oke. Itu dari gue lihat ya. Tapi memang untuk impact dan beberapa masih bisa dipoles lagi. Ya masih dipoles lagi. Ya. Ini kan baru awal ya. Baru konsep malah. Jadi nggak usah dicaci-caci. Kita kasih kritik supaya membangun justru. Ya, memang. Jadi memang masih sangat konsep. Terus gue sempat nge-stalking gitu di Facebook profilnya. Terus kayaknya memang mereka pengen kelarin ini sampai jadi kayak game komersial. Terus mereka juga kayak ada rencana buat nambahin kayak finishing move berbasis area. Terus juga mereka juga tahu kalau Condemn itu dipakai namanya tuh udah lama dipakai sama Sega gitu. Jadi ada kemungkinan ini memang placeholder doang dan mereka akan ganti nama kalau misalnya jadi gitu. Jadi ya so far memang menurut gue potensial banget. Memang banyak hal yang kita belum tahu kayak cerita segala macam, tapi kayak visual wajahnya Indonesia banget. Terus juga ini pasti lihat wah abang berkumis gitu. Gue pernah ketemu nih jaga parkir Indomaret nih gitu. Terus dia juga kayak animasi fightingnya juga at least impactnya lebih oke gitu. Game-nya keren sih. Game-nya juga bukan game, sound efeknya keren. Soundnya keren gitu. Jadi pas beng gitu loh. Terus juga ada environmentalnya, ada bisa hancur segala macam gitu. Jadi ya potensial sih. Kalau gue pribadi sih gue pengen kalau misalnya mereka memang pengen mirip The Raid atau Merantau, at least silat instead of pukul tangan kosong gitu. MMA ya jadinya. Iya, ini sekarang lebih kayak gue ngerti yang penting mati aja gitu. Tapi ya kalau pengen mirip The Raid atau mirip Merantau kan kayaknya lebih oke kalau mainnya silat gitu. Gue begini lagi aja kayak gue tahu silat aja gitu. Pokoknya ya lo ngerti lah maksud gue gitu. Ya kita nggak tahu kira-kira pengembangannya bakal selama apa ya. Pasti si Fazrulnya at least sekarang berniat untuk menyelesaikan project ini gitu sampai berarti final. Lebih ke arah beat 'em up berarti ya jatuhnya. Beat 'em up. Sejauh ini beat 'em up suka nggak suka gue harus nyebut troublemaker memang. Gue kasihan mau liatin trailernya terus ada yang compare sama troublemaker gitu. Ya Allah masih konsep doang udah di compare gitu. Oke, visual wise kalau kita mau main compare beda. Ini feel-nya memang lebih ya kan tadi kan arahnya nih ke The Raid gitu. Sedangkan kalau troublemaker daily life kan sebenarnya kan ya. Komik juga lebih komik juga gitu. Jadi ya nggak bisa di-compare sebenarnya kalau menurut gua. Wow, kita akan lihat hasil finalnya gimana. Tapi menurut gua sih paling nggak visual actionnya gue bisa melihat lebih menjanjikan so far sih menurut gue pribadi ya. Tapi ya kita lihat ntar. Troublemaker 2 juga belum keluar. Jadi kita lihat aja nanti apakah Condemn ya ini masih placeholder akan lebih keren Nah, lanjut lagi ke game Persona bukan dibilang ini Persona juga ya? Bukan. Timnya tim Persona ya. Jadi ya pokoknya serinya Megami Tensei lah ya.
Ya. Enggak. Jadi ini jadi sejak dia dibentuk dari awal si Atlus memang pengen bikin satu dunia baru lagi setelah SMT dan Persona gitu, which is ini gitu. Nah, kita ngobrolin namanya game RPG. Kalau lu memang JRPG fans udah tahu kalau ada RPG Atlus dari Studio Zero, jadi di bawahnya Atlus, namanya Metaphor Refantasio gitu. Ini dunianya cakep banget. Estetikanya surrealis sekali. Mantap banget. Atlus emang gak pernah ngecewain kalau soal visual. Jadi basically mereka akhirnya announce soal release date bakal keluar di bulan Agustus, ingat gua? Oktober. Jadi keluarnya di tanggal 11 Oktober 2024 buat PS4, PS5, Xbox Series dan juga PC. Kayaknya Switch nggak kuat main ini. Sayang sekali tidak ada di PC Game Pass. Kayaknya kerjasamanya terlalu dekat juga nggak mungkin keluarin game baru di Game Pass ini. Jadi ya lu silakan masukin lagi checklist lagi. Tapi kalau di PlayStation 4 cuy, berarti PlayStation 4 masih ada hidupnya. Dia masih bisa main Metaphor Refantasio. Nah, jadi dia sempat juga showcase beberapa konsep gameplay segala macam. Jadi gue lihat itu di trailernya, ada di trailernya. Jadi ada RPG-nya antara action dan turn based. Jadi kalau misalnya lu lawan musuh yang lemah, lu nggak perlu battle, lu tinggal slash mati semua musuhnya. Tapi kalau yang kuat ya turn based. Acheron ya? ya Acheron. Balik-balik ke MiHoYo lagi ya Acheron banget gitu. Ya. Terus juga sistem personanya namanya juga archetype. Jadi diposisiin lebih mirip job sistem di FF6 misalnya gitu. Jadi ada archetype, ada masing-masing jobnya. Kalau misalnya pakai itu lu bisa kombinasiin gitu. Terus ada job lagi gitu. Ada job. Jadi untuk si archetype ini bakal jadi semacam job buat mereka. Nah, di archetype ini bakal jadi pondasi juga buat social link. Jadi lu ntar akan ketemu sama karakter companion, lu bisa perdalam karakter, ntar lu bisa buka sub story untuk mereka, tapi nggak ada romance-nya jadi gitu. Ya terlalu banyak sudah. Kalau mau di-romancein lagi gimana nih? Ya, jadi mungkin tidak seperti persatu. Padahal karakternya ada karakter elf gitu loh, cakep lagi anjir. Gue kayak ada waifu nggak ya? Ada waifu nih. Oh iya juga. Elf telinga panjang gitu. Rambutnya merah. Tapi nggak seksi banget sih pakaiannya. Tapi bukannya Persona memang tidak banyak. Maksudnya ya Persona art kayak Persona itu nggak banyak yang terlalu seksi gitu. Nggak banyak. Banyak kan lebih paling aneh tuh di monsternya biasanya. Yang kalau misalnya Valik ya lu tau Valik lah bentuknya. Valik ya Valik banget gitu. Tapi nggak pernah mereka yang kayak showcase terlalu sensual atau apa monsternya. Cuman ya cukup membuat lu pikir ini yang ngedesain lagi gitu. Ya, mengerti lah. Nah, berbicara dengan game MiHoYo tadi ya. MiHoYo. Kita nggak tahu ini akan jadi game baik atau game jahat. Emang Tobrut jahat. Tapi ada Tobrutnya sih. Ya, ada Tobrut jahat, which is Nicole. Ya, kita ngomongin Xenos Zone Zero. Dalam 2 hari jumlah pre-registrasinya tembus 32 juta user. Ini kita juga dalam proses mau mereview video. Yang bakal nyobain. Gue juga akan tektokan sama Plat. Karena kan beda ya CBT 1 sama CBT 3. CBT 2 sama 3 gitu. Budgetnya Triple A ya pastinya. Animasinya aja gila banget. Jadi kemarin itu di Honkai Impact ada kerjasama antara HoYoverse dan Studio Trigger. Jadi dia ada masuk Promare. Jadi kalau collab masuk ke Promare itu masuk ke Honkai Impact. At some point ketika ngelihat ini, gue ngerasa kerjasamanya nggak cuma di situ aja. Bisa jadi Trigger juga influence ini gitu. Jadi karena ya kerasa banget gitu loh. Lo dilirikin sama Nicole aja udah rasanya. Kayak halusnya animasinya gila. Naik level banget. Walaupun ada hal yang gue rasakan di sini memang nanti gue lebih perjelas lagi di review di minggu depan mungkin lebih game gacha. Ya. Lebih game gacha rasanya memang. Ini akan keluar juga di PS5. Tapi kita nggak tahu apakah hari yang sama atau enggak ya. Tapi kalau misalnya udah diumumkan harusnya dalam hari yang sama sih. Enggak sih, kayak Wuthering Wave kan di-announce juga. Iya. Terus dia confirm kalau keluar juga cuman PC mobile, entar PS5 entaran gitu. Si Honkai juga seingat gue gitu, announce di awal terus baru ngomong kayak kita juga develop PS5 tapi entaran gitu. Nah, bicara soal tanggal rilisnya, kan pada penasaran dong tanggal rilisnya kapan. Ini gue nggak tahu nih blunder atau gimana ya. Bisa jadi. Jadi
Di App Store itu udah keluar preregistrasi. Di apa namanya, di Google Play Store-nya pun keluar preregistrasi. Tapi di App Store itu keluar tanggal. Iya, ada tanggalnya dia. Tanggal di apa namanya, di 4 Juli 2024 gitu. Jadi langsung Juli kan ntar mau masuk Nat, komunitas langsung ribut gitu kan, ntar Wuthering Waves gimana, ntar gini. Wuthering Waves maksudnya saingannya gitu maksudnya. Tapi again menurut gua ini bukan saingannya Wuthering Waves sih, karena beda jalur kalau kata gua. Oke, udah siap untuk game Hoyo baru? Hoyoverse baru? Mobile HP lu bakal kuat atau enggak? Gue penasaran juga kira-kira HP apa yang bisa nge-handle animasinya ini gitu. Iya, gua nggak tahu di HP akan seberapa besar. Ya, seberapa besar. Tapi gue jadi mengerti kenapa dia pakai TV gitu, karena dunianya nggak mungkin. Kalau dibuat dunia lagi itu bakal makan size gede banget. Tapi bayangin kalau misalnya lu penggemar Hoyoverse gitu, penggemar berat, lu main game mobile terus di HP lu sekarang ada Honkai Impact, Genshin, Honkasara, ZZZ itu 150 giga ada kali. Lebih, Genshinnya aja udah mau deket-deket, udah mepet 100 sekarang. Gimana ya? Berarti lu mesti, kalau misalnya HP lu terbatas, storage-nya lu mesti ada di titik lu mesti ngorbanin 1 atau 2 game gacha dari Hoyoverse gitu ya. Bener. Belum Tears of Themis. Ya belum Tears of Themis juga. Agak aneh jadi ya lu mesti gue harus. Jadi gini, kalau teman-teman kemarin ngomong, wah storage gede buat apa? Storage gede buat apa? Buat 4 game Hoyoverse. Jadi ngerti ya kenapa storage gede-gede, gamenya juga gede-gede guys. Gila. Nah, ini kita ke game barat nih. Ya, ke game barat kita. Jadi ya kalau misalnya lu ikutin berita soal Assassin's Creed, lu tahu kalau setelah si Mirage, yang mana apa sih Origin ya? Mirage. Okay. Ya. Si Ubisoft udah sempat ngobrolin kalau mereka mau bikin at least ada 3 gitu. Yang satu Infinity, itu konsep hub. Jadi ntar Assassin's Creed akan masuk semua ke dalam Infinity. Ya mereka bisa nge-launch sesuatu yang lebih pendek, nggak harus open world segala macam gitu. Bisa lebih linear. Nah di dalam Infinity itu ntar ada at least 2 game lagi. Namanya adalah Codename Red yang Jepang gitu. Iya. Si Yosuke itu banyak yang nunggu tuh. Iya banyak nunggu. Itu harusnya at least 2024-2025 katanya. Oke, berarti tahun ini tahun depan berarti. Iya, tahun depan. Terus yang satu lagi ada Hexe namanya. Nah, yang Hexe ini memang lumayan menarik karena beda sama Assassin's Creed yang temanya kayak historical yang megah gitu, kayak Yunani segala macam. Dia pengen ngobrolin soal bukan konsep ya, tapi timeline di mana ada perburuan witch di zaman dulu gitu. Yang lu tau orang ditenggelami, dibakar segala macam. Nah, lu akan jadi salah satu penyihir di sana gitu. Nah, jadi Assassin's Creed penyihir di sini. Nah, masih belum tahu nih. Nah, Ubisoft-nya sendiri belum ngomong, tapi ada leaker ngetop lah namanya si Tom Henderson itu. Dia selalu lumayan kredibel. Dia bilang kalau dia udah lihat footage sedikit soal gameplay yang dibangun di awal, dan katanya dia informasinya bisa ada 2 informasi. Yang pertama, kata utamanya sementara ini namanya Elsa, cewek. Kata utama. Assassin's Creed ada karakter cewek gak sih? Ada Syndicate. Syndicate juga cewek. Iya. Terus juga yang kedua adalah si Elsa ini terlihat punya. Elsa, bukan Elitku kan? Kalau misalnya tiba-tiba dia keluar Asus muter-muter, gue juga kayak gitu. Terus si Elsa ini terlihat punya kemampuan supranatural gitu. Jadi dia bisa nge-possess kucing. Terus pakai si kucing ini buat ngalihin perhatian prajurit yang lagi pengen nangkap dia gitu. Jadi kayak Thief ya? Thief bisa. Tapi kan first person dia. Ya, kalau ini third person gitu. Jadi lu bisa dia ngelihat videonya di mana si Elsa ini bisa ngendalin si kucing gitu. Jadi konsepnya sendiri jadi lumayan sangat menarik dibandingin sama Assassin's Creed yang lama. Terus juga katanya bakal ada fear system gitu. Jadi pertama kali keluar di Syndicate juga seingat gua. Jadi lu nggak harus bunuh musuh lu bisa nakutin mereka gitu. Dan mereka akan satu party, misalnya kalau lu takutin satu party, mereka akan kabur semua. Gitu. Nah, katanya si Hexe bakal karena kan temanya penyihir supranatural, jadi ya agak make sense gitu masuk ke situnya. Masuk ke ke fear-nya gitu. Iya. Tapi katanya bakal disempurnain. Nah, banyak yang bilang kalau ini nggak Assassin's Creed banget gitu, maksudnya kayak udah masuk ke dalam wilayah yang fantasi banget gitu. Ingat, Assassin's Creed itu bukan cerita historical akurat. Dia selalu ada konsep fantasi sejak awal, which is kayak Apple of Adam atau apa gitu yang bisa dipakai buat ngendalin pikiran segala macam. Ya bisa jadi misalnya mereka bikin cerita di mana si Elsa nge-possess
satu atau dua dari artefak ini buat dipakai buat jadi penyihir lah, gitu. Gue pikir dipakai buat bikin snowman. Langsung gitu. Langsung cuy lah. Katanya sih bakal Korea 2026 katanya. Paling cepat. Lumayan 2 tahun lagi dari video ini dibuat ya. Iya, paling cepat katanya. Berarti tapi Code Red ya? Code Red masih tahun ini, lumayan aktif ya. Iya, lumayan aktif. Dan itu ada action RPG. Ini kemungkinan action gitu. Kalau si yang Jepang udah confirm action RPG lagi. Gitu. Semoga ini bisa membuat nama kredibilitas Ubisoft naik lagi sih. Ya, semoga. Tapi menurut gue sih yang Jepang sih hype-nya gede banget sekarang. Jadi please Ubisoft, don't mess it up. Ini konsepnya keren lah. Semoga jadi. Nah, dari perusahaan yang sedang berusaha naik ke perusahaan yang berusaha naik juga, karena belakangan juga lagi nggak banyak yang karena game terakhirnya kata banyak orang membosankan. Harus diakui. Tapi dengan keberadaan live action, anime gitu, emang nge-push gamenya banget ya. Selama kualitasnya oke. Apparently Fallout itu bangkit karena Bethesda catat 5 juta pemain Fallout dalam satu hari gara-gara filmnya. Seriesnya. Sayangnya seriesnya ada di Amazon. Gue nggak langganan Amazon lagi. Masukin checklist lagi nih. Gue nggak tahu mau aku pinjam akun Amazon siapa nih. Sebel banget nih gue nih. Karena banyak kenapa dipisah-pisah gini sih, sebel gue. Tapi again emang ini ya, emang nge-crank banget ya. Kayak dulu Castlevania walaupun tidak ini ya, tidak sama ceritanya, itu agak naikin juga loh hype-nya sama game. Lumayan. Yang paling efektif sebenarnya Cyberpunk si Trigger kan itu. Itu bahkan bisa ngidupin gamenya lagi ya. Itu bisa bikin gamenya bangkit lagi, dan memang situasinya memang kayak gini. Film The Witcher juga sempat season 1 ya, season 1 sampah. Jadi ya situasi ini ternyata memang membuktikan kalau sama film adaptasi lu bagus ya bisa jadi nge-push gamenya juga gitu. Banget. Kalau jelek, ya bye-bye. Ini saking gilanya. Di Inggris itu penjualannya Fallout 4 itu naik 7.000%, man. Dan itu langsung naik ke ranking nomor 1 game terlaris di minggu itu. Ngalahin game-game baru gitu. Lu bisa bayangin seberapa gedenya. Gara-gara film. Waktu itu yang game zombinya PS5. Si Last of Us. Iya, Last of Us. Last of Us sih enggak terlalu tapi emang nge-hype juga ya waktu itu. Juga lumayan. Tapi enggak sampai nge-push sampai segininya gitu. Ini karena dia ada kombinasinya sama diskon juga. Jadi pas mereka launch pas lagi diskon gitu. Keren banget memang strateginya bagus, tapi memang untung filmnya bagus gitu. Jadi pada pengen balik lagi ke dunia Fallout. Dan canon ceritanya. Canon. Ya, again dunia Fallout kan gede banget ya, dengan perang-perangnya dia. Ada yang di sini, ada yang di sana. Vegas juga canon, ada yang di sini. Kalau ini canon, gue jadi tambah penasaran sih ceritanya kenapa. Sehebat apa Fallout ini. Sharing account Amazon kamu di bagian komen. Ada yang bagi username dan password. Ada family nggak sih Fallout? Amazon dan family, Prime ada family nggak? By the way, ini kan udah ada ya live actionnya. Terus kemarin juga terbukti kalau misalnya si Cyberpunk itu bisa naikin gamenya. Genshin mana ya? Blue Archive udah keluar anime loh. Nah, berbicara soal game gacha. Oke, kita ngomongin Stellar Blade. Tapi ini nggak di ranah Stellar Blade-nya, kita ngomong di Shift Up-nya. Shift Up itu yang developernya Stellar Blade. Yang juga mungkin kalian tahu yang membuat game berbudaya Nikke. Udah Nikke belum lu? Udah bukan. Aduh. Tapi gini, harus gue akuin ya dengan Shift Up yang selalu seperti itu. Ya Stellar Blade bentuknya seperti ya seksi dan lain-lain juga gue gak heran gitu jadinya. Kenapa harus didramain sih? Kalau misalnya memang bisa nikmati aja udah gitu. Lo mau ngasih konteksnya apaan? Nah oke. Nah seperti yang kita tahu kan, karena biasanya kalau dalam satu perusahaan itu pasti kolaborasi pasti lebih gampang untuk terjadi. Nah Shift Up itu ingin kolaborasi Nikke dan Stellar Blade itu lebih istimewa. Nah gue gak tahu apakah gue akan melihat pantatnya Eve nanti.
di Nikkei. Yang sebenarnya udah bisa lo lihat sekarang atau di Nikkei ya? Di Nikkei kalau lo punya PS5 tapi ya. Tapi ya gue pengen tahu sih dia akan bikin apa, atau kan kalau dulu apa ya, ini yang satu perusahaan juga si Tales of Arise sama Astral bukan Astral Chain, siapa yang si ini gue lupa. Gue ngerti, gue tau apa. Itu kan tukeran aksesoris kan gitu. Nah, apakah ini juga akan ada karakter Nikkei atau aksesoris di Nikkei masuk ke Stellar Blade? Itu yang gue pengen tahu sih. Itu karena kan si Eve kan bisa gonta-ganti baju. Iya, kostumnya baik banget. Sini kan kostumnya bagus-bagus juga. Ya, apalagi skin. Iya, apalagi skin. Setidaknya inilah yang diindikasikan oleh director Nikkei, Yo Hyung Sok. Sorry kalau salah baca namanya. Kalau gini dalam wawancara dengan Famitsu menyebut tim Nikkei dan tim Stellar Blade saling menghargai satu sama lain. Ya satu perusahaan, Pak. Itu kan beda tim. Beda tim. Tapi harus saling gini gitu. Karena apa? Saling mendukung gitu. Ia juga menyebut kalau bahwa keduanya sempat mempertimbangkan kolaborasi jikalaupun nantinya terjadi nanti ia ingin membuat sesuatu yang benar-benar istimewa. Kalau itu kan katanya jikapun, tapi kalau kata gue sih udah pasti. Tinggal masalahnya mungkin semoga nggak kostum, udah mungkin ada masalah kayak dunianya si Stellar Blade masuk ke ceritanya Nikkei or something gitu. Itu mungkin. Bisa jadi gitu. Karena kan gini ya, mempromosikan game premium, gue kan ngomong premium nggak ngomong AAA ya, ngomong premium itu setengah mati. Sementara kan dia kan sejauh ini kan game gacha. Dan ini kalau misalnya premium mau didorong, ya harusnya dari game-game yang ini juga akan membantu sekali gitu loh. Mau contoh Fate, game Fate. Waduh, Fate itu didukung sama anime, terus anime didukung sama game yang lain. Wah, itu saling mendukung tuh. Itu keren banget tuh Fate, bener apa ininya. Marketingnya tuh keren banget tuh. Ceritanya kayak apa tuh? Udah bingung. Udah gak jelas tapi ya udah. Tapi keren banget itu muterin ininya. Marketingnya dia tuh sadis tuh bener-bener. Nah, ini ada yang menarik juga. Jadi si Hyung Soo sempat ditanya sama si Famitsu kan. Kan Stellar Blade udah 3D tuh. Lu kalau dibikin Nikkei dibikin 3D kayak Stellar Blade. LTD gitu. Kayak Stellar Blade, enggak kayak dibikin kayak Stellar Blade gitu. Si Nikkei-nya. Terus si Hyung Soo bilang, ya gue sih memang berharap sih. Tapi kalau untuk saat ini dia bilang mungkin baru 20 tahun lagi baru bisa terrealisasi gitu. Jadi agak sulit. Tapi ya dia bilang dia masih ada harapan untuk itu. Yang pastinya dia sekarang fokusnya adalah make sure kalau Nikkei itu jadi game mobile yang sebaik yang mereka bisa racik buat fans lah. Tapi ya dia juga ikut berharap ada kemungkinan suatu saat Nikkei kayak Stellar Blade gitu. Dia lebih awesome menurut gue kalau Nikkei third person shooter gitu ya. Terus jadi kayak, soalnya kemarin gini, waktu kita kan ikut media launch ya. Kita media launch, banyak orang yang di situ sambil main, ada yang baru pertama kali main juga, ngerasa ini Nikkei banget. Gitu. Jadi ini dunianya Nikkei banget gitu lah rasanya. Kalau Nikkei jadi 3D kayak gini kali ya gitu. Padahal kalau kayak gitu. Gue akan keren banget sih kalau misalnya Nikkei jadi 3D. Nah, berbicara soal launch yang kemarin. Jadi kita sudah ikutan media launch di tanggal 25 April 2024. Gamenya sendiri itu dirilis tanggal 26 April 2024 secara global. Harusnya udah pas selesai ini udah ada. Udah ada. Nah, untuk di Indonesianya juga ada acara launchingnya itu tanggal 27 April di Gandaria City, GS Shop di Gandaria City. Itu lo bisa ketemu sama Larissa, kemarin gue ketemu akhirnya. Walaupun getar tangan gue. Gitu. Aduh, itu gue selfie aja getar loh. Emang fans sih dia. Gue memang fans Larissa gitu. Nah, apa namanya, dia akan berkesempatan untuk ketemu Larissa, tapi harus daftar juga ya. Harus daftar, sayangnya udah ditutup juga pendaftarannya. Jadi 150 orang doang yang bisa meet and greet sama si Larissa gitu. Udah dipilih juga harusnya. Dan apa, ada door prize ya? Ada door prize berupa vinyl. Ada vinyl, ada stiker. Terus ada apa ya namanya? Ada ini USB stick. USB stick gitu. Jadi ya, mereka ntar ada area. Kalau misalnya lu datang bukan karena Larissa, dia ada tempat hands on juga. Jadi kalau misalnya lu datang pengen main Stellar Blade, nyobain gitu, ya lu bisa langsung ke sana gitu. Dan susah ya. Dulu kan udah main kan, udah review kan. Sadis loh. Emang iya. Kalau lu penasaran, ya pasti mereka nggak mungkin. Kayak di ruang publik di mall mereka nggak mungkin pakai kostum yang revealing harusnya. Paling pakai kostum yang standar. Dan lu tahu dia taruhnya di mana. Nah, yang hijau aja sih. Iya, harusnya yang normal-normal aja harusnya dapat di sana. Tapi keren sih. Gua kemarin kan waktu di media launch kan nyobain.
tidak ada stamina yang pasti kan, tapi tetap terasa Dark Soul. Susah tetap tetap susah. Gue tapi itu gue kayak gue penasaran main terus tapi ini lagi di acara anjir. Bawa pulang aja PS5 aja. Dan kali dia mau tambahan PS5. Checklist lagi. Oke, game kali ini kita udah ngobrolin tadi soal Condemn, game Indonesia, ngomongin soal fans Larissa yang Larissa fansnya sih tadi baru Larissa jadi Eve buat launching resmi di Indo. Terus juga kita ngobrolin soal Celebrate tadi ya, soal apa tadi? Genshin. Bukan. Sama ZZZ. Celebrate sama Nikkei. Terus Zenless Zero juga. Jadi ya itu bagian kali ini. Kita ketemu lagi di bagian selanjutnya. Gua Plat, Rama. See you next video. Bye bye.